Ya, lanjutkan. Baik, Intervensi Pak Ketua. Sedikit aja Pak Ketua. Ya, Ini karena yang bicara nih Dirjen Horti toh. Tadi Bapak bilang kita mau juara di Horti. Benih aja tergantung. Jangan sampai ada kontradisio interminis gitu loh. Antara visi dan aksinya itu beda. Terus terang kami bisa marah Pak. Saya usul konkret, BPTP itu diperkuat di daerah. Mereka punya kemampuan kok. Kami jangan dikasih harapan-harapan palsu, bilang mau juara, hortikultura. Tadi saya simak betul. Ternyata Pak, Bapak tergantung pada pabrikan. Dan itu impor. Izin saya jelaskan sedikit. ya. Pak Singkat Ketua. aja yang pertanyaan Baik. Pak Ansi nanti aja dijawab ya. Baik, Pak. Yang penting tadi usulan saya. Baik. Karena yang lain punya UPT, hortikultura tidak punya. Maka saya minta untuk sementara mungkin gabung dulu di PPTP. Jelaskan dulu yang lain, nanti baru ditanggapi. Selanjutnya Bapak Ansi Lema. Terima kasih Ibu Pimpinan. Saya langsung saja, pertama provisiat buat Pak Kasdi, Pak Ali Jamil dan juga Pak Bambang untuk posisi barunya. Semoga semakin bisa membawa kemajuan buat pertanian kita. Soal rancangan program utama Kementerian Pertanian tahun 2022 Pak, penyediaan pangan dan peningkatan daya saing, pada poin penguatan food estate dan korporasi petani itu Pak, korporasi petani Pak. Tampak di sini belum jelas gambaran seperti apa persisnya penguatan korporasi petani dalam konteks food estate ini yang bisa melibatkan petani mulai dari katakanlah penanaman, pemupukan, panen, bahkan pasca panen. Kita tahu bahwa spirit atau semangat dari food estate ini, kalau yang kita dengar itu adalah, ya selain untuk meningkatkan produktivitas pangan, tetapi juga bisa meningkatkan kesejahteraan para petani. Dalam konteks food estate yang ada di sejumlah daerah di Kalimantan, Humbang Hasudutan, dan juga di Sumba Tengah di dapil saya, evaluasi bapak-bapak itu seperti apa? Apa betul sukses dan sudah memberikan dampak peningkatan produktivitas pangan dan juga meningkatkan kesejahteraan petani? Ataukah fakta yang terjadi justru sebaliknya Pak? Nah ini harus betul-betul kita lihat, betul kita evaluasi secara seksama. Yang kedua, terkait dengan nomor 5, konsep pengembangan smart farming, digitalisasi pertanian, e-agriculture, secara konseptual keren Pak, bagus. Tetapi kalau kita mau bicara soal digitalisasi, smart farming dan lain-lain, kata kuncinya tuh indikatornya itu tentu ada pada faktor manusianya, faktor teknologinya, dan faktor datanya Pak. Ini kesiapannya seperti apa? Karena mohon maaf, war room yang selama ini diceritakan dengan gegap gempita semangat mulai dari hari pertama kita rapat kerja sampai hari ini itu kami juga belum melihat bentuk konkretnya Pak. Padahal kami juga sudah pingin untuk membangga-banggakan war room ini Pak sebagai sebuah rumah yang menghasilkan satu data. Yang berikut masih terkait dengan penyediaan pangan dan peningkatan daya saing. Pertanyaan saya, mengapa penguatan peran penyuluh atau pendamping ini tidak menjadi prioritas Pak? Saya memposisikan penyuluh pertanian atau pendamping pertanian ini semacam otak atau mindsetnya pertanian kita. Petani kita umumnya petani tradisional yang tingkat pengetahuannya masih rendah, dengan demikian butuh pendampingan Pak. Nah, tetapi kalau bicara soal penyuluh, ada 3 masalah mendasar di sana. Satu dari segi kuantitas. Saya mencatat hari ini jumlah petani kita ada sekitar 38 juta. Sudah 3 menit ya. Waduh. Ansi. Penyuluh kita itu kalau dibandingkan itu 1:932 Pak. Itu dari kuantitasnya. Belum dari aspek kualitas dan kapasitasnya. Belum lagi dari aspek kesejahteraan penyuluh. Saya kira ini perlu dipertimbangkan Pak untuk dikembangkan. Yang kedua, sedikit lagi Ibu Pimpinan, yang kedua Pak Bambang fokus aja pada pekerjaan Bapak. Pakailah filosofi sumur itu Pak.
fokus dan mendalam. Ketimbang tidak fokus, cetek, dan kemana-mana. Urusan ekspor dan akselerasi ekspor ini menurut saya bukan tupoksinya badan karantina, Pak. Lebih baik Bapak pastikan virus ASF tidak masuk di kampung saya di NTT, Pak. Itu saya kasih 2 jempol, Pak. Itu aja, fokus di situ saja. Yang berikut untuk Banyak Kakak Ansi. sedikit, Bu, ini menyangkut hajat hidup orang banyak nih. Yang berikut soal PSP dan juga tanaman pangan, Pak. Pak, Bapak berdua, saya tidak melihat ada sense of priority ya untuk NTT pasca bencana kemarin. Saya mau kasih tahu, pasca bencana kemarin jalan usaha tani rusak, lahan pertanian rusak, sawah padi semua rusak, Pak. Dalam ABT ini saya tidak melihat ada alokasi anggaran yang menunjukkan keberpihakan terhadap bencana seroja yang menimpa NTT, Pak. Bahkan di Dirjen Tanaman Pangan, Pak Wandi, di sini padi dan jagung 0 hektar, sementara gandum ini 300 disebutkan, Pak. Saya mohon kalau boleh, Pak, ditambah buat padi dan jagung, karena sekarang padi dan jagung di NTT udah hilang. Dan satu tadi yang disampaikan Pak Ketua, soal sorghum bisa menggantikan peran gandum. Dan NTT itu sebagai lahan kering cocok betul untuk sorghum. Pak Ali Jamil, kalau bolehlah Pak, kasih hadiah buat NTT. Bapak baru duduk di PSP nih, jalan usaha tani, Pak. Konkret aja, Pak. Ya, konkret. Terima kasih. Kami lanjutkan, sebagian besar ada yang tadi berkait dengan smart farming, food estate. Pak Ansilema, terima kasih. Ini tambahannya tadi Pak Budi sudah membahas cukup banyak. Saya kira bisa kita tambahkan di dalam konsepnya nanti, Pak Ansilema. Pak Ketua, selanjutnya Pak Dirjen PSP. Baik Pak, Pak Sekjen, terima kasih. Izin Pak merespon tadi terkait dengan Pak Ansi tadi, mungkin Pak kami perhatikan apa sarannya tadi, Pak. Siapa Ansi? Pak Dirjen Horti, silakan. Baik, terima kasih Ibu Pimpinan, Bapak Ibu semua yang saya hormati. Izinkan ada beberapa poin yang ingin kami berikan penjelasan. Pertama dari Pak Ansilema, ini terkait dengan benih impor. Memang benih impor hortikultura itu khusus untuk benih-benih yang memang tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Sebagai contoh, ada sayuran itu kayak pakcoy, sawi pahit, terus bawang merah biji, yang biji itu terus selada. Ada cap mentannya terkait dengan hal itu. Jadi ada beberapa yang memang tidak bisa diproduksi dalam negeri, atau misalnya bisa diproduksi tapi tidak efisien karena produktivitasnya rendah untuk menjadi benih, itulah yang tidak. Tapi hampir sebagian besar untuk komoditas hortikultura itu rata-rata benihnya itu dari produksi dari dalam negeri. Izin, boleh interupsi sedikit, tambah? Ya. Kalau saya menyimak tadi diskusi mengenai poin ke-8 ini, ada semangat bahwa Komisi 4 DPR RI meminta seluruh Direktorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk melakukan, itu maksudnya, tidak semata-mata pada Direktorat Jenderal tertentu ya, kalau tidak salah begitu ya Pak, begitu ya semua. Nah, berarti tambahkan saja